Papa mama ada nggak yang mengalami ini atau sedang mengalami ini? Ketika anak dalam masa eksplor 5 tahun ke bawah, mereka mungkin 5 tahun ke atas juga ada ya, mereka itu mulai membuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya adalah menggambar di tembok atau di sofa, di tempat yang mungkin itu tuh nggak layak sebenarnya. Nggak lumrah untuk digambar-gambar, tapi mereka gambar itu. Dan buat kita itu adalah bencana. Tapi tahu nggak, buat anak itu adalah sebuah kebahagiaan ketika mereka bisa menggambarkan, mengekspresikan apa yang ada di pikirannya sebagai sebuah gambar. Nah, setiap anak beda-beda ya kelakuannya. Mungkin anak di contoh yang aku kasih tahu ini adalah anak yang suka menggambar. Nah, tapi kita dilarang banget. Papa mama perlu ingat ini, cara ini nggak jadi rekomendasi dan bahkan jangan dilakukan. Biasanya kita mengancam, kan papa udah bilang, kan mama udah bilang berkali-kali nggak boleh untuk kita coret-coret di tembok, gambar-gambar di tembok atau di sofa. Berapa kali papa bilang tapi tetap dilakukan. Sana masuk kamar. Nanti sore nggak akan ada snack. Nah, itu udah sebuah ancaman. Dan percaya nggak, satu kali mungkin dia takut, dua kali, dan akhirnya dia akan kebal terhadap ancaman. Dan dia pelajari ketika tidak sesuai dengan keinginannya, apapun yang ada di sekitarnya, dia akan melakukan cara tersebut. Dia akan ancam temennya, orang di sekitarnya, dan bahkan orang tuanya. Kebayang kalau dia udah gede, dan ini udah jadi karakternya dia untuk bisa mengancam ketika nggak ada yang sesuai dengan keinginannya, ini jadi sesuatu yang bahaya banget. Terus gimana Kak, supaya kita bisa membuat anak tersebut ngerti, nggak boleh gambar di tembok, nggak boleh gambar di sofa. Nah, kita bisa alihkan, tapi kita perlu kasih lewat perasaan kita. "Wah, mama tuh sedih banget loh lihat adek coret-coret, gambar-gambar di sofa. Karena ini kan jadinya nggak bagus ya kalau misalnya ada orang ke sini, wah ini nggak oke karena ini kotor." Nah, dia tahu, oh mamanya sedih ya kalau aku masih. Secara nggak langsung dia tahu bahwa itu tuh adalah sebuah kesalahan. Tapi setelah itu kita boleh menawarkan solusi kepada anak tersebut. Mau nggak mama bantu? Kalau kamu suka gambar, mama beliin kertas ya. Nah, ketika kita menawarkan seperti itu, dia ngerasa, oh iya ya, aku tuh udah bikin mama sedih, tapi mama masih mau bantu aku. Akhirnya kita iniin dan dia tahu bahwa ketika menggambar dia harus menggambarnya di kertas, bukan di tembok. Lakukan cara ini sederhana, tapi ini yang bisa jadi sesuatu yang mengajarkan anak bagaimana cara dia menghormati orang lain. Semangat papa mama.